Halo, kami mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN sedang melaksanakan kuliah kerja mahasiswa from home 2020 dan kami dari kelompok 24. Kali ini kami akan menjelaskan laporan keuangan SKPD dan PPKD. Dimulai dengan akuntansi SKPD. Sebagai pengetahuan dasar, kita harus mengetahui struktur APBD. Dimulai dari pendapatan yang dikurang belanja dan akan menghasilkan surplus atau defisit. Kemudian kita akan melakukan pembiayaan. Pembiayaan ini dapat dimanfaatkan untuk pembuatan dana cadangan, membayar pokok hutang, berinvestasi, dan menjadi sisa perhitungan tahun berkenaan. Pembiayaan ini juga dapat dibiayai dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, pinjaman daerah dan penjualan obligasi daerah, hasil penjualan barang milik daerah yang dipisahkan, dan transfer dari dana cadangan. Berikut ini contoh struktur anggaran SKPD. Yang pertama harus dilakukan adalah membuat jurnal anggaran. Jurnal anggaran dicatat pada subsistem akuntansi yang melaksanakan anggaran. Jurnal anggaran dibuat berdasarkan bukti berupa DPA SKPD. Jurnal yang dibuat adalah estimasi pendapatan pada sisi debit dan apropriasi belanja pada sisi kredit. Apabila terdapat perbedaan jumlah pada estimasi pendapatan dan jumlah pada apropriasi belanja, maka harus diseimbangi dengan membuat jurnal estimasi perubahan SAL. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan pendapatan LRA. Pendapatan LRA merupakan semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima di rekening kas umum daerah, diterima oleh SKPD, dan diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama BUD. Pendapatan LRA diukur berdasarkan asas bruto, menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah, dan ada pengecualian asas bruto, yang dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada pemerintah daerah. Pendapatan LRA disajikan pada laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas dalam mata uang rupiah. Selanjutnya, pendapatan LO. Pendapatan LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Sedangkan pengukuran pendapatan LO dibagi menjadi dua. Apabila merupakan transaksi non-pertukaran, maka diukur pertukarannya berdasarkan nilai wajar aset yang diterima. Dan apabila transaksi merupakan pertukaran, maka diukur menggunakan harga yang sebenarnya. Pendapatan LO disajikan pada laporan operasional dan diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Terdapat beberapa jenis pendapatan. Yang pertama adalah pendapatan asli daerah, dapat berupa pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang kedua, pendapatan transfer, dapat berupa dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Yang ketiga, lain-lain pendapatan yang sah, dapat berupa hibah, jasa giro, bunga, dan lain-lain. Selanjutnya, bagaimana menjurnal pendapatan? Dibagi menjadi dua kondisi. Kondisi pertama, apabila pendapatan didahului dengan surat ketetapan, artinya kita mendapat hak untuk mengakui pendapatan. Pada saat surat ketetapan tersebut diterbitkan, maka kita menjurnal pada LO, yaitu piutang pendapatan pada pendapatan LO. Sedangkan tidak ada entry pada jurnal LRA. Selanjutnya, saat diterima pembayaran, kita menjurnal pada LO, yaitu kas di bendahara penerimaan pada piutang pendapatan.
Sedangkan di LRA kita menjurnal EPSAL pada pendapatan LRA. Kemudian pada saat pendapatan disetor ke kas daerah dengan bukti STS, maka kita menjurnal pada LO yaitu RK-PPKD pada kas di bendahara penerimaan. Sedangkan pada jurnal LRA tidak perlu diisi. Selanjutnya, kondisi kedua apabila pendapatan tidak didahului oleh surat ketetapan. Pada saat pendapatan diterima pembayarannya, maka kita mencatat pada LO yaitu kas di bendahara penerimaan pada pendapatan LO, dan pada LRA kita mencatat EPSAL pada pendapatan LRA. Selanjutnya, ketika pendapatan disetor ke Kasda, maka di LO kita menjurnal RK-PPKD pada kas di bendahara penerimaan, dan di LRA tidak perlu diisi. Kemudian pembahasan mengenai belanja LRA. Belanja LRA merupakan semua pengeluaran dari rekening umum kas daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah. Terdapat dua jenis belanja. Yang pertama belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung termasuk belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Belanja tidak langsung yaitu belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bansos, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Khusus pengeluaran yang melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat surat pertanggungjawaban telah disahkan, yaitu ditandai dengan adanya SP2D, UP, atau GU, atau TU. Pengukuran belanja diukur berdasarkan asas bruto dan berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan, yang tercantum dalam dokumen yang sah. Belanja LRA disajikan pada laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas dalam mata uang rupiah. Selanjutnya, beban LO merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah, juga pada saat konsumsi aset, dan juga pada saat penurunan manfaat ekonomi. Sedangkan pengukuran beban dibagi menjadi dua. Apabila merupakan transaksi non-pertukaran, maka diukur sebesar nilai wajar aset yang diperoleh. Dan apabila merupakan transaksi pertukaran, maka menggunakan harga sebenarnya. Beban disajikan pada laporan operasional dan diklasifikasikan menurut belanja langsung dan belanja tidak langsung. Selanjutnya, bagaimana menjurnal belanja? Belanja dicatat pada subsistem akuntansi pelaksanaan anggaran. Apabila belanja dibayar secara langsung oleh BUD menggunakan SP2DLS, maka menjurnal belanja pada estimasi perubahan SAL. Sedangkan apabila belanja dibayar oleh bendahara pengeluaran SKPD menggunakan SP2DUP atau GU atau TU, maka harus menjurnal belanja pada estimasi perubahan SAL pada saat belanja tersebut disahkan. Selanjutnya, bagaimana menjurnal beban? Beban dicatat pada subsistem akuntansi keuangan. Beban dapat berupa belanja maupun non-belanja. Yang pertama, kita membahas beban berupa belanja. Apabila belanja merupakan belanja langsung, pada saat diterbitkan SP2DLS, maka harus menjurnal beban bla 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 pada RK-PPKD. Apabila belanja dibayar oleh bendahara pengeluaran SKPD, pada saat bendahara menerima SP2DUPGU atau TU, maka harus menjurnal kas di bendahara pengeluaran pada RK-PPKD. Namun pada saat SPJ disahkan, maka harus menjurnal beban pada kas di bendahara pengeluaran. Dan pada saat penyetoran sisa, maka menjurnal RK-PPKD pada kas di bendahara pengeluaran. Selanjutnya, menjurnal beban penyesuaian penyusutan. Yang harus dicatat yaitu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Selanjutnya, mencatat beban dibayar di muka, contohnya sewa dibayar di muka, untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun anggaran. Alat jurnal yang digunakan yaitu beban dibayar di muka pada beban.
Selanjutnya, apabila beban berupa konsumsi aset, maka pada saat pembelian dengan UP harus mencatat beban persediaan pada kas di bendahara pengeluaran. Apabila persediaan dicatat menggunakan metode periodik, maka pada akhir tahun harus menjurnal persediaan pada beban persediaan.